Lokasi saya bagus dong, ramai, padat, penduduk, dekat pusat keramaian, sekolahan, dan lain-lain. Dan saya juga masaknya bagus, ikutin SOP-nya, pelayanan nomor 1 bagi saya. Halo, selamat pagi, salam sukses. Pagi ini saya kedatangan mitra yang spesial, jauh-jauh dari Cikarang, perumahan Mega Regency Cikarang, ya. Nah, seorang pegawai swasta yang bekerja di kontraktor PLN mencoba untuk usaha di bidang kuliner fried chicken Crispyku. Ya, kita ingin tahu nih apa motivasinya, kenapa memilih Crispyku, ya, semangatnya bagaimana bisa memutuskan untuk usaha Crispyku, ya. Kita tanya nanti sama Bapak Tanto, ya. Nah, jangan lupa saudara-saudara sekalian, teman-teman mitra sekalian, subscribe channel ini, like, comment, and share. Oke, silakan Pak Tanto. Ya, perkenalkan, nama saya Tanto Subagio, pekerjaan sebagai karyawan swasta di kontraktor PLN. Kami menjadi mitra Crispyku cabang Mega Regency. Oke, Pak Tanto, terima kasih atas kedatangannya di Crispyku. Boleh perkenalan dengan ibu siapa juga? Perkenalkan, saya Leni Yuliani. Saya ibu rumah tangga. Saya bergabung di Crispyku cabang Mega Regency. Iya, Pak Mas Fikri anaknya ya? Ya, perkenalkan, nama saya Fikri Fadlur Rahman. Saya ingin bergabung di Crispyku Mega Regency. Oke, terima kasih Pak Tanto, Ibu Leni dan Mas Fikri atas kedatangannya di kantor Crispyku, ya. Nah, kalau boleh tahu nih, Mas Fikri nih, ya, kenapa pengen usahanya di bidang kuliner ayam goreng, terutama fried chicken? Kan banyak bisnis lain lah ya, banyak bisnis lain, tapi kenapa kok fokusnya ke fried chicken dulu nih? Gitu, kita pengen tahu. Kenapa saya pilih fried chicken dulu ya? Karena saya awalnya suka karena saya awalnya emang suka jajanan ayam crispy gitu ya. Dan saya tertarik untuk mendalaminya dan ikut bisnis di bidang ayam goreng ini. Oh, jadi pertama karena suka ya? Iya. Kalau boleh tahu Pak Tanto anaknya berapa? Anak saya juga 3 ya? Iya. Mas Fikri anak berapa? anak pertama. Anak pertama. Oke. Iya. Berarti di sini Mas Fikri juga belajar bisnis ya? Iya. Dari muda pas kuliah udah dipelajarin bisnis oleh ayahnya, ya. Di sini kita belajar bisnis sama-sama, membangun usaha sama-sama agar bisa maju seperti itu, ya. Oke, Mas Fikri masih kuliah ya? Iya, saya masih baru semester. Tapi pengen terjun ke dunia usaha juga. Iya. Kenapa nih? Biasanya kan anak-anak tuh pengennya kuliah, ya udah kuliah aja, ya kan? Nah, nggak mau hal-hal yang lain lagi, karena fokusnya udah saya kuliah aja. Nah, tapi kalau Mas Fikri ini beda nih, pengen nyoba usaha, pengen tahu juga nih, jangan-jangan disuruh nih sama ayahnya nih, ya kan? Coba kita tanya dulu sedikit ya ke Mas Fikri ya dan ayahnya ya. Mas Fikri ini disuruh ayah untuk berbisnis atau pengen punya keinginan sendiri? Sebenarnya saya ingin sendiri ya bisnis gitu. Kenapa? Soalnya kalau misalnya saya lulus nanti dan belum punya pengalaman berbisnis, mungkin saya bakal ngombang-ambing aja gitu, kayak ngikut film terus-terusan. Oh, baik-baik. Jadi mental kamu mau dibentuk dulu dari muda. Biar tahu rasanya bisnis itu kayak gimana sih. Nah, bagus ya buat anak muda di seluruh Indonesia ya. Mas Fikri bisa jadi contoh kita semua ya. Umurnya baru 20. Saya 19. Baru 19 tahun. Wow. 19 tahun mau belajar berbisnis ya. Berbisnis itu ya bukan masalah usaha kecil atau usaha besar ya. Mau kecil mau besar, sistemnya, caranya itu sama. Tinggal volumenya aja yang berbeda. Ya, manage apa? Kita mesti manage karyawan ya, HRD kita mesti tahu ya. Kita purchasing juga ya. Kita harus membeli barang-barang, bagaimana kontrol stoknya, purchasing and warehouse ya.
Pas itu bagaimana juga marketingnya, kita harus tahu marketing ya. Bagaimana promotionnya, kita harus tahu promotionnya. Dalam berbisnis itu ya, kita mesti tahu semua dari A sampai Z. Bagaimana manage karyawan, employee, bagaimana marketingnya ya, baru kita bisa maju seperti itu ya. Jadi bukan masalah kecil atau besar, tinggal volumenya aja kita gedein seperti itu ya. Oke, balik lagi ke Mas Fikri. Baik, sangat inspiratif sekali buat anak muda umur 19 tahun, tidak berdiam diri hanya kuliah ya. Pak Tanto bukannya disuruh-suruh nih berarti ya, keinginan sendiri dan keinginan keluarga juga seperti itu ya. Saya akan dukung, support biar bisa maju ya. Banyak tantangan yang akan dihadapi oleh Mas Fikri, tapi pasti bisa berhasil ya. Sekarang kenapa memilih Crispyku nih? Ya kan, kalau memilih fried chicken karena fried chicken itu kan memang saya suka ya kan. Pas itu bisnisnya juga kelihatannya bagus nih ya kan. Banyak yang sudah main fried chicken. Sebenarnya bisnis yang bagus itu yang banyak pemain apa yang nggak ada pemainnya? Yang banyak diminati sih. Iya, setuju saya. Yang banyak diminati orang yang sudah ada pemainnya. Karena pangsa pasarnya sudah kelihatan, sudah ada. Kalau kita ciptain baru yang belum ada peminatnya, itu agak susah untuk masarinnya. Sedangkan kalau ayam goreng ini, fried chicken ini lebih gampang untuk masarinnya. Kenapa? Karena peminatnya, pangsa pasarnya sudah ada dan banyak. Seperti itu, ya. Kita tidak salah bidang. Oke, kenapa memilih Crispyku nih? Kalau boleh tahu. Sebelumnya saya kan nyari-nyari ya ayam lokal mana yang enak gitu ya, brand lokal mana yang enak. Saya blind test gitu dari merek A, B, C, D. Kita beli tiga brand, saya 3 brand gitu. 3 brand kita makan blind test dengan mata tertutup. Kita cobain satu-satu yang paling enak mana. Mama juga gitu ya. Mama nyobain saling gantian gitu. Terus dipilihlah Crispyku dari ketiga merek ini, yang paling enak Crispyku. Oh, soalnya beda banget rasanya. Dari dagingnya itu dagingnya tuh kayak lebih lembut, lebih apa gitu. Jadi dari keluarga Pak Tanto ada sebelum memutuskan untuk membeli franchise, Pak Tanto dan keluarga juga melakukan blind test. Ya, blind test. Jadi tidak tahu mereknya apa, tapi dites food oleh satu keluarga, ya. Maka menerucut kepada pilihan Crispyku, ya. Terima kasih banyak. Yang penting nanti seperti yang saya sudah informasikan, masaknya harus bagus, ya. Biar sesuai SOP, biar customer kita tidak kecewa, seperti itu, ya. Kalau boleh tahu motivasi Bapak bergabung di Crispyku apa? Ya karena kan selama ini saya sebagai karyawan, jadi ingin berdiri sendiri. Saya menambah penghasilan ya Pak, menambah penghasilan, tapi ingin juga pengen punya usaha, ya Pak. Karena kita suatu saat juga harus jadi pengusaha Pak. Berjuang harus bisa menjadi entrepreneur, seperti itu. Oke? Ibu boleh promosiin outletnya di Crispyku mana outletnya? Silakan. Hai teman-teman seperjuangan, ini saya ikut gabung di Crispyku, ambil paket eksklusif dan CBD. Di sini kita ada ayam crispy, ada juga ada bubble, ada menu terbaru dari Crispyku yaitu kopi di sini tuh lumayan banyak ya variannya. Ada frappuccino dan lain-lain gitu, lumayan banyak sih. Kalian harus coba kopi-kopi dari Crispyku drink ini. Ya. Di sini di Perumahan Mega Regency, Blok D6 nomor 3A. Jangan lupa datang ya. Ada juga barbecue dan saus keju, ada burger yang pasti enak. Oh ya, ada di GoFood dan TapFood. Halo Mas Fikri dan Ibu Leni, ya. Terima kasih sekali lagi atas kedatangannya di Crispyku. Nah, para subscriber sekalian, ya, hari ini kita sudah dapat insight dari keluarga Pak Tanto, ya, seorang pegawai kontraktor PLN ingin berusaha di bidang usaha kuliner Crispyku. Kita doakan sama-sama agar maju dan berkembang, agar bisa berhasil.
tentunya dengan poin-poin dan pendalaman materi yang sudah kita berikan sebelumnya. Pak Tanto, ada satu lagi kata-kata motivasi dari Bapak yang Bapak sampaikan kepada anak-anak muda atau kepada orang yang pengen usaha tapi belum berani melangkah. Silakan Pak. Ya, bagi kaula muda, kita akan memberikan kata-kata semangat untuk kalian semua. Yang penting kita berani mencoba, bersabar, bersyukur. Terima kasih Bapak. Berani mencoba, bersabar, bersyukur. Wah, benar-benar sekali kata-kata yang sangat inspiratif sekali. Ya, sukses selalu. Salam sukses. Mari bergabung bersama Crispy Rajanya Ayam Crispy. Sukses.